Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Nisa Nurul dalam program Beja Antara. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti menyampaikan data kasus kejahatan seksual di Satuan Pendidikan Indonesia dalam 5 bulan di awal 2023 mengalami lonjakan. Tercatat 22 kasus kejahatan seksual dengan 202 korban anak. Terjadi peningkatan angka kasus kejahatan seksual terhadap anak di Satuan Pendidikan Indonesia. Dalam 5 bulan pertama di tahun 2023 terjadi 22 kasus kejahatan seksual dengan 202 korban anak pada Januari hingga Mei 2023. Sementara pada tahun sebelumnya yakni 2022 sebanyak 18 kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi dalam setahun. Data ini diungkapkan oleh Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiarti saat ditemui tim Antara di Jakarta, Senin 5 Juni. Kekerasan seksual pendidikan dalam data FSG emang paling tinggi guru ya. Guru itu dalam 22 itu ada 7 kasus itu dilakukan oleh guru. Kemudian ada kepala sekolah, kepala madrasah, pemimpin pondok pesantren atau pemilik pondok pesantren. Kemudian juga ada pengasuh pondok pesantrennya, lalu ada penjaga sekolah juga. Modus yang dilakukan para pelaku sangat beragam. Misalnya seorang guru yang memanfaatkan relasi kuasa dengan korban dengan dalih memberi hukuman sehingga murid tidak bisa berbuat apa-apa. FSGI mendukung Kemendikbudristek melakukan perubahan terhadap Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, mendorong Kementerian PPPA untuk menyosialisasikan hotline sahabat perempuan dan anak, SAPA 129 untuk pelaporan. Mendorong Kementerian Agama untuk sosialisasi dan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agama nomor 70 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di madrasah dan pesantren. Dari Jakarta, Sutianka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya Mario, Shane Lucas juga diagendakan menjalani persidangan hari yang sama. Bang, abang berpikiran tuh bang, yang minta maaf sama si Gesan bang, ada tanggapannya nggak? Bang, aduh bang. Jadi apa yang bapaknya sampaikan nanti kami saat ini itu dong yang difotoin kan sama tidak
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan harga tiket untuk laga FIFA Matchday Indonesia versus Argentina tergolong murah. Karena itulah ia meminta masyarakat Indonesia untuk menghargai industri sepak bola tanah air dengan tidak berkompromi dengan harga tiket. Hal ini menurutnya demi kemajuan tim nasional Garuda. Iya, jadi arahan masukan bukan arahan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 5 Juni berharap masyarakat Indonesia dapat mengapresiasi industri olahraga tanah air, khususnya sepak bola. Hal itu ia sampaikan saat merespons anggapan masyarakat mengenai mahalnya harga tiket FIFA Matchday Indonesia versus Argentina yang akan berlaga pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut Erick, harga tiket tersebut sudah disesuaikan dan masih termasuk harga yang paling murah bila dibandingkan dengan FIFA Matchday Argentina lawan Australia yang digelar Stadion Beijing Workers, China pada 15 Juni 2023. Ia juga membandingkan harga itu dengan harga tiket konser Coldplay. Misalnya di industri entertainment, ketika harga tiketnya sekian, dibilang murah. Tetapi begitu kita bicara buat merah putih, membangun daripada generasi bangsa, dibilang tiketnya mahal. Nah, kita sudah buktikan harga tiket Argentina di Indonesia itu jauh lebih murah dari yang ada di China. Jauh lebih murah. Erick Thohir mengatakan, pertandingan persahabatan tersebut justru sangat penting bagi kemajuan tim nasional sepak bola Indonesia. Menurutnya, seluruh laga FIFA Matchday yang diikuti Timnas Garuda merupakan upaya untuk meningkatkan peringkat Timnas di level dunia dan sebagai uji mental skuad Merah Putih. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang, Provinsi Sumatera Barat melakukan tes urin terhadap 102 warga binaan pemasyarakatan. Tes urin digelar sebagai bentuk komitmen Lapas Muaro Padang memberantas penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap petugas lapas untuk mencegah terjadinya peredaran alat komunikasi di dalam lapas yang digunakan oleh warga binaan. Sebanyak 102 warga binaan pemasyarakatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Muaro, Kota Padang menjalani tes urin pada Senin 5 Juni. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Lapas Muaro untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Selain tes urin terhadap WBP, juga dilakukan pemeriksaan terhadap petugas lapas untuk mengantisipasi beredarnya telepon selular di dalam lapas yang diselundupkan oleh petugas. Kepala Lapas Kelas 2A Muaro Padang, Era Wiharto, menyinggung kasus WBP yang terlibat dalam peredaran narkoba dari balik jeruji lapas. Ia mengatakan, Lapas Muaro Padang akan menelusuri asal alat komunikasi yang digunakan WBP terkait kasus yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Karena yang bersangkutan masih berada di BNNP, mungkin setelah mereka nanti kembali ke Lapas Padang, kita akan melakukan pendalaman dari mana mereka ini mendapatkan handphone. Jika itu melibatkan petugas, saya sudah sampaikan berulang kali bahwa kita akan melakukan tindakan tegas. Dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan bahwa yang bersangkutan untuk dipindah tugaskan ke Nusa Kambangan, seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Era Wiharto menambahkan, untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas, tes urin yang dilakukan secara acak ini akan terus dilaksanakan terhadap WBP. Begitu juga dengan petugas lapas, tidak diperbolehkan membawa telepon genggam saat bertugas melakukan penjagaan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Atlet para tenis meja Barce Einstein Layaba menyumbangkan medali emas untuk Indonesia bersama dua rekannya setelah menang atas Thailand. Barce berhasil menang atas tim Thailand yang mengalahkannya pada final para tenis meja di ASEAN Para Games 2022 di Solo. Barce Einstein Layaba menyumbang medali emas untuk tim para tenis meja Indonesia pada ASEAN Para Games 2023 di Table Tennis Hall, Kompleks Moradok Tekno National Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Senin 5 Juni. Ia tergabung dalam nomor bergu putra bersama dua rekannya, Tato Hardianto dan Sefrianto. Di game pertama, Tato Hardianto harus mengakui keunggulan atlet Thailand, Norakan Chanpaka dengan skor 1-3. Lalu di game kedua, Barce Einstein yang berpasangan dengan Tato mampu menang dan menyamakan kedudukan dengan skor 3-0. Dan akhirnya di game penentuan, Barce mampu menang atas Derade Klangmani dalam 5 set dengan skor 3-2. Usai pertandingan, pria kelahiran Kepulauan Aru 26 tahun lalu ini mengaku sempat putus asa. Namun berkat dorongan dan arahan dari pelatih maupun rekan-rekannya, ia mampu menang dramatis. Dan tadi itu adalah mau dibilang itu apa ya, partai balas dendam juga gimana ya, bisa dibilang seperti demikian karena di Solo itu kejadiannya sama seperti di sini ya. Dan lawannya sama? Lawannya juga sama, di Solo lawannya sama, kekalahan kita di Solo sama dengan kemenangan mereka di Solo sama dengan kemenangan kita di sini. Pada ASEAN Para Games keduanya ini, Barce masih berpeluang menambah medali emas lewat nomor ganda putra TT5 dan tunggal putra TT5. Dari Phnom Penh, Kamboja, Rizal Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan sejumlah kemajuan dari program Citarum Harum, termasuk indeks kualitas air yang membaik. Namun penyiapan lahan tempat pembuangan sementara terpadu belum optimal. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, program Citarum Harum yang digelar sejak tahun 2018 lalu mengalami sejumlah kemajuan yang signifikan. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam penutupan Focus Group Discussion (FGD) terkait keberlanjutan pemonitoran dan evaluasi program Citarum Harum di Bandung Senin 5 Juni. Menurut orang nomor 1 di Jawa Barat itu, selain penanganan lahan kritis dan indeks kualitas air yang membaik, yaitu dari 33,43 pada 2018 menjadi 51,01 di 2022 dengan target 60, bagian dari program yang belum optimal adalah penyiapan lahan tempat pembuangan sementara terpadu (TPST). Gubernur Jabar pun berharap evaluasi ini dapat menghasilkan terobosan sehingga program Citarum Harum bisa mencapai target di tahun 2025 mendatang. Kita sedang mengevaluasi, hasilnya ada yang kurang, masih lemah, contohnya penyediaan lahan ya, TPPS terpadu itu masih kurang, tapi penanganan lahan kritis, kualitas air itu juga membaik dan lain sebagainya. Plus di hari lingkungan tentu menjadi relevan bagaimana Citarum wajah Jawa Barat ini harus jadi berita baik di ujungnya. Emil juga menyampaikan harapannya agar media yang berperan dalam pentahelix program Citarum Harum untuk turut mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan sungai. Program Citarum Harum diharapkan mencapai targetnya di sektor hulu hingga hilir pada 2025 mendatang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Iya Pak, kan ide Pak Gubernur juga. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, harga hewan kurban di Pasar Hewan Ponorogo mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut berbeda-beda, mulai dari Rp200.000 hingga Rp2 juta tergantung berat dan jenis hewan kurban. 3 minggu menjelang Idul Adha tiba,
keramaian dan kesibukan di Pasar Hewan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengalami peningkatan. Sekalipun harga hewan kurban, baik sapi maupun kambing, juga merambat naik. Sama seperti di pasar-pasar hewan lain, harga kambing ataupun sapi ditawarkan bervariasi, tergantung jenis dan besar kecilnya hewan yang diincar oleh pembeli. Kepala UPT Pasar Hewan Jetis, Sugianto, pada Senin 5 Juni mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, jumlah hewan yang berhasil terjual di Pasar Hewan Jetis mengalami peningkatan. Jika di hari biasa jumlah sapi atau kambing yang terjual di kisaran 600 ekor per hari, maka memasuki Juni 2023, jumlah yang terjual meningkat sekitar 5%. Untuk sapi sekitar 300-an. 300-an. Kalau kambing? Lebihnya. Kambing 400-an kurang lebihnya. 400-an. Kambing yang besar ya sekitar 3,5-4 juta. 3,5-4 juta? Iya, besar. Kalau yang biasa? Yang biasa ya 3 juta kurang. Di Pasar Hewan Jetis Ponorogo ini, harga jual sapi mulai dari 20 juta hingga 40 juta rupiah dengan kenaikan sebesar 2 hingga 4 juta rupiah dibanding hari-hari biasa. Diperkirakan harga hewan akan terus meningkat hingga 3 hari menjelang Idul Adha. Adapun pembeli datang dari berbagai daerah yang membeli untuk beragam kebutuhan, mulai dari untuk konsumsi pribadi, kebutuhan di masjid ataupun musola, serta komunitas, bahkan ada juga yang datang untuk dijual kembali. UPT Pasar Hewan Jetis senantiasa melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan hewan yang dijajakan. Jika ditemukan hewan dalam keadaan sakit, pemilik hewan diperintahkan untuk langsung membawa hewan tersebut pulang ataupun dikandangkan kembali di tempat semula. Dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rindu Divi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Keluarga besar Wakil Presiden ke-1 Republik Indonesia Muhammad Hatta menyumbangkan sepasang kain batik yang menjadi koleksi pribadi kepada Museum Batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Perwakilan keluarga Bung Hatta mengatakan, batik berusia 33 tahun itu kerap dikenakan istri Bung Hatta, Rahmi, di berbagai acara pribadi maupun kenegaraan. Keluarga besar Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta pada 5 Juni menyerahkan sepasang kain batik yang terdiri dari kain panjang dan selendang ke Museum Batik Pekalongan, Jawa Tengah. Penyerahan kain batik berbahan sutra alam dan sutra biasa yang merupakan koleksi pribadi tersebut dilakukan agar lebih terawat sekaligus dilestarikan, mengingat kondisi kainnya mulai mengalami pelapukan sehingga membutuhkan perawatan khusus. 2 kain bermotif prada emas asli berlatar burung foniks dan banji tersebut dibuat oleh pembatik legendaris Indonesia Iwan Tirta pada tahun 1990 yang diberi nama Piring Selempat Phoenix Latar Banji dan khusus diberikan untuk keluarga Bung Hatta. Di mana menurut putri Bung Hatta, Mutia Farida Hatta, koleksi kain tersebut sering digunakan oleh sang ibu Rahmi Hatta baik pada acara penting seperti momentum pernikahan maupun acara kenegaraan. Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu itu pun berharap pelestarian yang dilakukan pihak museum dapat menjadi sarana pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Tentu pada kain semahal ini dengan kualitasnya, bubuk emasnya asli yang tadi sebenarnya dicicil untuk mendapatkannya karena ibu ingin sekali memiliki gitu ya, karena ini karya maestro. Pelestarian batik Indonesia dengan menyumbangkan yang selama ini sudah mereka lestarikan karena termasuk warisan. Cuman karena dirasa kalau dilestarikan secara pribadi belum tentu masyarakat luas akan mengetahui. Kain batik sumbangan keluarga besar Bung Hatta tersebut menjadi koleksi ke-1311 dari Museum Batik Pekalongan. Pihak museum berencana akan langsung meregistrasikan kain dan selendang batik tersebut sebagai inventaris. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sebanyak 17 kapal perang asing dari negara-negara peserta Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 berlabuh di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal-kapal tersebut akan melakukan latihan bertaraf internasional bersama 13 kapal perang Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperketat kerjasama antara TNI AL dengan negara-negara sahabat. Dengan menggunakan kapal perang KRI Bung Karno 369, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama delegasi Angkatan Laut dari 36 negara sahabat peserta Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC keempat 2023 mengelilingi perairan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 5 Juni. Tercatat ada sebanyak 17 kapal perang asing atau KPA dan 13 kapal perang Republik Indonesia KRI berlabuh di perairan Makassar untuk mengikuti latihan bertaraf internasional ini. Latihan kali ini bukan merupakan latihan perang atau non-perang, namun mengedepankan latihan kemanusiaan untuk mempererat kerjasama antara TNI AL dengan negara-negara sahabat. Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Maman Firmansyah mengatakan, melalui latihan kemanusiaan ini, nantinya para delegasi siap melakukan bantuan maupun pertolongan terhadap bencana atau musibah yang terjadi di suatu negara. Ini latihan yang non-kombatan, artinya latihan yang tentang kemanusiaan, khususnya terhadap bencana di suatu negara. Nah inilah nanti dari latihan MNEC ini ada suatu yang sudah dilaksanakan latihan-latihan ini akan bergabung untuk membantu suatu negara yang kena bencana dan segala macamnya. Yang kedua adalah diplomasi kita. Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan bahwa latihan operasi penanggulangan bencana tersebut merupakan momen yang sangat berkesan bagi masyarakatnya. Tentunya saya atas nama pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat Kota Makassar menyambut baik seluruh delegasi, dan kami adalah masyarakat yang sangat bangga bisa menerima tamu terhormat seperti beliau-beliau. Dan sekali lagi semoga insya Allah sampai schedule yang ditentukan MNEC 2023 bisa berlangsung dengan baik. Pemerintah Kota Makassar menyampaikan siap mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan MNEC keempat tahun 2023 yang diantaranya diikuti oleh Amerika Serikat, Australia, Brazil, Kanada, China, dan Inggris. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Program Silang Budaya Indonesia dan Malaysia bertajuk Wonderful Nusantara Festival 2023 pertama kali terlaksana di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, Malaysia. Kegiatan seni dan budaya yang menjadi kolaborasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru dan Kedutaan Besar Republik Indonesia ini bertujuan untuk membangun hubungan baik antara kedua negara di masa depan dengan melibatkan generasi muda. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru bekerja sama dengan pemerintah negeri Johor dan Yayasan Warisan Johor menggelar program silang budaya bertajuk Wonderful Nusantara Festival 2023 di Johor Bahru, Malaysia pada Minggu 4 Juni lalu. Bertempat di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, warga negara Indonesia dan Malaysia di Johor dan wilayah Malaysia lainnya berbaur ikut memeriahkan program silang budaya tersebut yang pertama kali dilaksanakan. Silang budaya tersebut melibatkan pelajar hingga mahasiswa dari dua negara, serta seniman dari Yayasan Warisan Johor. Kegiatan diisi oleh perkenalan kuliner masing-masing negara, seni tenun, hingga saling belajar mengenal tari-tarian dua negara. Menurut saya bagus karena itu kayak penggabungan dua budaya yang berbeda gitu, dari segi kulturnya, budayanya mungkin kan berbeda, dan itu bisa digabungin jadi satu, bisa menambah kerukunan satu sama lain. Konsul Jenderal Indonesia di Johor Bahru,
Sigit Widianto melihat program ini sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi muda dalam membangun hubungan baik kedua negara di masa depan. Kita akan lakukan lagi tahun depan dengan sasaran tetap generasi penerus bangsa, anak-anak sekolah kedua negara. Tentunya nanti ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, hubungan akan semakin erat karena mereka pernah berinteraksi, pernah melakukan kegiatan bersama. Segala perkara berkaitan dengan kesilan ini diadunkan dalam bentuk persembahan silang budaya yang sangat mantap lah. Lebih dari 500 orang meramaikan program silang budaya Wonderful Nusantara Festival 2023. Selain melibatkan pelajar dan mahasiswa dari sejumlah sekolah Indonesia di Johor Bahru, pekerja migran Indonesia yang bekerja sambil kuliah di Universitas Terbuka Kelompok Belajar Johor ikut menyukseskan kegiatan silang budaya tersebut. Dari Johor Bahru, Malaysia, Firna Setiorini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka mengatakan akan datang ke Gelora Bung Karno untuk menonton konser Coldplay pada 15 November 2023. Meski tidak merinci siapa saja yang akan hadir untuk melihat aksi panggung grup musik asal Inggris tersebut, namun Presiden mengatakan sudah membeli tiket untuk menontonnya. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.